Jelang laga semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan siapkan strategi khusus untuk hentikan laju timnas Indonesia U23. Uzbekistan akan menantang timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, 29 April 2024, malam mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ternyata kubu Uzbekistan tak kalah semangatnya. Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah menyingkirkan Arab Saudi 2-0 di babak perempat final. Mereka menjadi tim paling menakutkan di turnamen ini. Berstatus sebagai tim unggulan, Uzbekistan tampil moncer di Piala Asia U23 2024. Melenggang hingga ke semifinal, mereka kini menjadi tim paling subur di turnamen tersebut. Uzbekistan berhasil mendulang 12 gol dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Mereka mencetak 2 gol ke gawang Malaysia, 5 gol ke gawang Kuwait, dan 3 gol ke gawang Vietnam pada laga grup D. Teranyar, timnas Uzbekistan menorehkan 2 gol ke gawang Arab Saudi pada perempat final. Husain Nurchaev dan Alisher Odilov menjadi tersubur di Uzbekistan dengan sama-sama mengukir 2 gol. Selain tim paling subur, timnas Uzbekistan U23 menjadi satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih kemenangan di Piala Asia U23. Dari 3 pertandingan grup D, mereka merengkuh 3 kemenangan. Torehan gemilang lainnya yang dicatatkan Uzbekistan di Piala Asia U23 tahun ini adalah gawang mereka yang masih perawan. Dari 4 laga yang sudah dijalani, timnas Uzbekistan berhasil mengukir clean sheet. Catatan impresif tersebut tak lepas dari solidnya lini belakang Uzbekistan. Saat bersua Malaysia dan Kuwait, tidak ada satupun tembakan tepat sasaran yang mengarah ke gawang timnas Uzbekistan U23. Adapun saat bentrok dengan Vietnam dan Arab Saudi, hanya ada 1 sepakan on target yang dihadapi Uzbekistan. Uzbekistan punya kedalaman skuad yang bagus. Ada 10 pemain berbeda yang mencetak gol. Pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze jadi punya opsi menyerang yang sangat banyak untuk menghadapi timnas Indonesia U23. Kami senang bisa mencapai babak ini, kami akan menghadapi pertandingan yang sulit besok tapi kami akan siap. Setiap pertandingan sulit bagi kami, terutama pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, ujar Kapadze dilansir dari laman resmi AFC. Besok adalah pertandingan lain dan kami bekerja seperti biasa. Kami memiliki strategi untuk menghadapi Indonesia dan kami akan berupaya menerapkannya dalam permainan. Stadion yang bakal dipenuhi supporter Indonesia, juga tidak akan berdampak pada kami karena kami punya pengalaman bermain di hadapan banyak orang, lanjutnya. Sementara itu kekuatan bagi timnas Indonesia di lini depan sedikit tergerus untuk menghadapi timnas Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 nanti. Hal ini dikarenakan Rafael Struijk bakal absen dalam laga tersebut. Struijk harus menjalani skorsing setelah mendapatkan 2 kartu kuning masing-masing di penyisihan grup Piala Asia kontra timnas Yordania dan di perempat final melawan timnas Korea Selatan. Struijk hanya akan menjadi penonton ketika timnas Indonesia menantang Uzbekistan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. Padahal dalam pertandingan sebelumnya, Struijk tengah tampil on fire. Pemain berusia 21 tahun ini berhasil mencetak 2 gol sewaktu timnas Indonesia menyingkirkan Korea Selatan November 10, 2-2, lewat adu penalti pada 25 April 2024. Timnas Indonesia masih mempunyai 2 striker untuk menggantikan Struijk dalam formasi 3-4-2-1. Keduanya adalah Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Namun, keduanya minim jam terbang di Piala Asia. Sananta memang 2 kali beraksi untuk timnas Indonesia di turnamen 2 tahunan ini, namun bomber asal Persis Solo itu baru 33 menit berada di atas lapangan. Sananta sempat absen dalam 2 pertandingan berturut-turut timnas Indonesia di penyisihan grup Piala Asia karena diganjar kartu merah dalam matchday pertama kontra timnas Qatar. Sementara, Hoki lebih sedikit lagi. Ujung tombak berumur 19 tahun itu cuma dimainkan sekali selama 19 menit sepanjang Piala Asia oleh timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa saja tidak memilih Sananta atau Hoki sebagai pengganti Struijk, melainkan bereksperimen terhadap pemain lainnya. Berkaca dari riwayat taktiknya, Shin Tae-yong pernah memainkan winger sebagai false nine dalam kondisi seperti ini.
Jangan kaget jika arsitek asal Korea Selatan itu tiba-tiba menurunkan Witan Sulaiman.